warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setio Budi Nugroho, absen 30, kelas 11 IPA 3 SMA. Saya akan meresensi buku yang berjudul Orang-Orang Biasa, karya Andrea Hirata, author of international bestseller The Rainbow Drops. Jadi di sini saya mau menjelaskan dulu biografi tentang Andrea Hirata. Andrea Hirata merupakan seorang penulis yang sudah dikenal sejak zaman dahulu. Contoh, karya yang pertama ia rilis adalah Laskar Pelangi. Di buku ini terdapat cover yang berwarna kuning yang menunjukkan sebuah inti cerita dari perampokan-perampokan yang ada di dalam buku tersebut. Jadi di sini nanti saya akan mengulas semua apa yang ada di dalam buku ini, tetapi tidak di bagian yang surprise bagi si pembaca. Kita buka halaman yang pertama. Fiksi bukan sekedar mengadakan yang tidak ada. Fiksi adalah cara berpikir. Andrea Hirata. Andrea Hirata menuliskan sebuah pesan untuk si suatu tokoh yang berbunyi, mereka yang ingin belajar tak bisa diusir. Kupersembahkan untuk Putri Belianti, anak miskin yang cerdas dan kegagalan yang getir masuk Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu. Saya akan menjelaskan sebuah buku yang berjudul Orang-Orang Biasa, Ordinary People, yang terbit pada 2019, tepatnya bulan Februari. Penerbitnya itu Bentang Pustaka, dan halamannya 12+300 halaman. Untuk genre buku ini adalah fiksi. Di buku ini bermula di suatu tempat, yaitu Belantik, yaitu pulau kecil yang sangat nyaman, jauh dari politik, tidak ada kriminal, bahkan maling ayam pun tidak ada. Terdapat tokoh-tokoh yang contohnya Tohirin, Rusip, Sabri, Dinah, Debut, dan masih banyak lain-lainnya. Mereka merupakan tokoh-tokoh 10 sahabat yang akan mengisi di novel ini. Tetapi 10 teman-teman tadi itu yang merupakan seseorang yang tidak mempunyai cita-cita, tidak ada perubahan nasib di dalam kehidupannya. Bahkan mereka serba kekurangan. Keunikan tokoh-tokoh tersebut itu sangat menarik untuk difilmkan. Sering dibully oleh kelompok lain dan mereka sangat menyayangi sekolahnya. Sampai sekolah di SD wilayah mereka, ia tidak pernah lanjut ke jenjang selanjutnya. Karena apa? Karena kecintaan mereka terhadap sekolah tersebut dengan 1000 ceritanya. Bermula dari sebuah perayaan acara tahunan yang sangat besar dan sangat dinanti-nantikan. Tetapi di dalam perayaan tersebut ada salah satu masalah yang sangat luar biasa, ketegangannya. Dan di buku ini akan mengulas siapa dalangnya, bagaimana kisah 10 sahabat tersebut melewati kisah-kisah yang rumit. Untuk semua tadi yang sudah saya bilang tadi tidak bisa saya jelaskan karena ini nanti bakal menjadi sebuah surprise bagi pembaca yang akan membacanya. Terus itu awal mula sejarah Pulau Belantik mempunyai kisah tersendirinya. Terus untuk alur, menurut saya alurnya itu cenderung lambat. Sebagian orang mungkin yang merasa cepat bosan dengan alur yang lambat itu akan merasa bosan dan pada akhirnya nanti di tengah-tengah halaman pasti akan memberhentikan sebuah membaca novel ini dengan sabar dan menanti. Karena apa? Karena di sini banyak kisah-kisah yang realistis, humor, dan juga menambah wawasan serta motivasi di dalamnya. Mungkin di dalamnya terdapat beberapa cobaan bagi si pemalas membaca untuk berhenti membaca. Tetapi jangan sampai kita berhenti di tengah-tengah halaman, karena di akhir halaman terdapat banyak kisah-kisah dan kata-kata motivasi yang harus kita petik. Untuk pesan tersiratnya menurut saya itu ada 4 poin. Yang pertama, kritikan pedas kepada orang atas. Jadi itu di sini buku-bukunya itu terdapat kritikan yang sangat pedas untuk orang yang dari contohnya itu di dalam buku tersebut itu terdapat banyak orang yang tidak mau membantu anak-anak untuk belajar dan juga banyak pengolok-olokan terhadap teman-temannya, terhadap 10
10 sahabat tersebut, dan juga sentilan bagi dunia pendidikan. Jadi di sana itu terdapat bisa dibilang kalau tempat tertinggal. Jadi pendidikannya itu kurang memfasilitasi. Jadi di sini terdapat banyak sentilan kepada dunia pendidikan untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas yang belum ada di daerah terpencil. Dan yang ketiga adalah pengorbanan orang tua dan kesetiaan teman-temannya. Di buku tersebut banyak kisah pengorbanan orang tua, mulai mencari nafkah sampai dan lain-lainnya, dan dibarengi dengan kesetiaan teman-temannya yang tidak terhitung jumlahnya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah kejujuran dan tanggung jawab ditonjolkan karena merupakan untuk sebagai teladan bagi para generasi muda di Indonesia. Setelah membaca novel tersebut, kalian pasti akan mungut-mungut kenapa Andrea Hirata memberikan judul orang-orang biasa, ordinary people. Mungkin ini hal yang sepele di telinga saya. Judul tersebut sangat tidak berfaedah mungkin ya. Terus selanjutnya adalah kekurangan. Menurut saya kekurangannya terlalu banyak tokoh yang diceritakan. Jadi di buku ini tidak memfokuskan pada salah satu pencerita dan seterusnya. Jadi itu semua tokoh itu terlalu digambarkan dan diceritakan secara rinci. Jadi kita tidak bisa fokus apalagi dengan orang yang tidak bisa memfokuskan pada tokoh yang terlalu banyak. Jadi bisa bingung. Terus yang kedua adalah Andrea Hirata terburu-buru dalam mengakhiri ceritanya. Menurut saya di sini Andrea Hirata itu menceritakan pada akhirnya itu yaitu menceritakan sebuah akhir permasalahan dengan terlalu cepat. Mulai dari pencopotan sebuah permasalahan. Jadi pemudarannya itu tidak diceritakan secara rinci. Andrea Hirata itu sangat cepat menggambarkan akhir ceritanya. Dan itu yang membuat saya bingung kenapa terjadi hal ini, dan akhirnya saya itu tidak mudah memahami. Yang ketiga, penangkapan penjahat itu tidak diceritakan secara rinci. Menurut saya penangkapannya penjahat itu diceritakan secara singkat dan juga secara ceroboh dan keberuntungan saja. Jadi tidak ada detail-detail bagaimana ia berhasil dan mampu menangkap si penjahat tersebut. Terus kelebihannya kalau menurut saya itu yang pertama selalu ada humor. Andrea Hirata tidak selalu serius. Jadi dia selalu menyisipkan action humor yang sangat cocok bagi kalian yang suka pecinta lucu atau lawakan. Yang kedua yaitu kalimat-kalimat ajaib yang mampu membangkitkan semangat para generasi muda dalam menempuh dunia pendidikan. Jadi di sini banyak sekali kata-kata mutiara yang dapat dipetik dari Andrea Hirata dari novel tersebut, karena kita sebagai pelajar juga harus mengambil semua kata-kata motivasi maupun dorongan yang membangkitkan semangat kita untuk belajar demi bangsa dan negara kita. Dan yang selanjutnya, klimaks terdapat kejutan yang sangat tidak terduga. Jadi di sini mungkin saya sudah mengatakan tadi kalau di tengah-tengah pasti kita akan bosan untuk membacanya. Karena apa? Karena Andrea Hirata di tengah-tengahnya itu juga ada kelemahannya, yaitu kurang memunculkan humor sama kata-kata ajaibnya. Tetapi setelah kita membaca bagian tengah halaman tersebut, kita diberikan langsung di akhir halaman yang di situ terdapat banyak kata-kata motivasi yang dapat kita ambil sebagai pelajar. Jadi menurut saya buku ini cocok banget buat kamu yang suka mencari atau haus dengan ilmu maupun haus dengan kata-kata motivasi untuk mendorong semangat kalian belajar. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan atau kelebihannya, saya meminta maaf. Dan saya ingatkan kembali lagi, di sini saya meresensi buku, penglihatan, dan pikiran saya. Mungkin oleh orang-orang lain juga akan berbeda pendapat lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.